Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya berkasih kepada Tuhan. Ya, mana satu minggu yang lalu saya mengalami drop, sehingga saya dirawat di rumah sakit Semboja dua malam. Dan itu semua karena kasih Tuhan dan mujizat itu ada di hidup saya. Amen. Dan itu semua karena doa pagi-pagi Ibu dan sidang jemaat sini, sehingga saya pagi hari ada menyaksikan bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saya. Dan saya terima kasih semua keluarga saya yang selalu mendukung saya dalam doa. Kalau secara manusia saya sudah tidak ada, tapi Tuhan yang masih memberikan saya kesempatan. Amen. Nah, itulah yang saya syukuri pada pagi hari ini. Tentu saya di dalam doa. Besok saya masih berobat lagi, entah mau cek lagi apakah sudah betul atau belum. Yang saya tadi untuk dalam doa, semua itu saya tidak bisa membalas, diri Tuhan yang membalas doa Bapak Ibu kepada kita semua. Itu saja yang saya saksikan dalam hidup saya. Terima kasih. Selanjutnya, kesaksian berikutnya kami persilakan. Shalom, puji nama Tuhan, mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu baik dan luar biasa di dalam kehidupan rumah tangga kami, khususnya anak kasih kami Victoria Israel, di mana 2 minggu yang lalu Tuhan izinkan anak kami untuk mengalami sakit usus buntu. Tunggu di luar dugaan kami. 2 minggu yang lalu kami dikagetkan dengan operasi. Terus terang saya sebagai orang tua sangat takut karena baru ini saya menghadapi hal yang membuat saya ketakutan luar biasa karena dadakan yang Tuhan izinkan. Kalau pada 2 minggu yang lalu, kalau anak kasih kami sering mengeluh sakit perut, dan saya kira selama ini anak kasih saya asam lambung. Ternyata dia menahan rasa sakit yang ada, itu asam lambung mengarah kepada usus buntunya. Dengan tidak tertahankan lagi, anak saya mengeluh pagi-pagi minta dibawa ke puskesmas rumah sakit karena sudah tidak tahan. Dan puji Tuhan, di sana Tuhan proses dengan luar biasa. Anak kekasih kami Ella dinyatakan bahwa dia usus buntu, dan dari puskesmas kami dirujuk untuk rumah sakit Siloam. Dan di sana anak kami terus merasakan bahwa dia tidak tahan, dia merasa sakit. Kami sampai di sana, di ruangan dokter kami tunggu. Ternyata dokter juga bilang anak ini mengalami usus buntu dengan 3 gejala yang sudah pasti bahwa mengarah ke sana. Tetapi ketika kami bawa ke UGD, anak kekasih kami Ella ini tidak ditemukan penyakit apapun yang mengarah ke usus buntu. Dia tidak cek darah, tidak diarahkan ke sana, dan juga USG juga tidak mengarahkan untuk ke sana bahwa anak kekasih kami ini usus buntu. Tetapi di perjalanan anak kekasih kami ini bercerita bahwa dia bilang, "Ma, aku ada didatangi 2 orang berjubah putih. Aduh, tambah baper saya sangat ketakutan. Nak, apa lagi itu, nak? Kenapa?
dikuatkan dengan apa yang akan saya katakan kepada kami di mobil. Dan setelah itu dokter bilang, ibu jangan takut, anak ibu ini harus ditindak, dia sudah tidak tahan. Karena USG itu hanyalah alat media ibu. Tetapi kalau memang ibu ragu, terserah, saya kembalikan kepada ibu. Saya berkata, baik dokter, tangan dokter dipakai oleh Tuhan untuk membantu anak saya di dalam operasinya sebentar. Puji nama Tuhan, berjalan dengan baik. Walaupun saya ragu, saya takut, saya cemas karena tidak ada apapun yang dikatakan bahwa anak saya sakit itu, namun Tuhan izinkan dioperasi. Ternyata saudara, setelah mau masuk ke ruangan operasi, di tengah kecemasan saya berdoa, saya tunduk di sebuah ruangan, dan ternyata Bapak Gembala datang menelpon, menguatkan saya panggil suami saya menangis dengan Bapak Gembala. Saya tahu beliau tahu waktu saya menangis, Tuhan, saya mau bilang om, saya tidak ini, tapi tidak, karena setelah kita orang tua saya dengar om kalau ada kejadian apapun saya bawa dia menangis dan menangis. Tapi nama Tuhan, Bapak Gembala kuatkan kami di dalam doa sebelum anak kami masuk ke dalam ruangan, disuntik di belakangnya. Bapak Gembala mendoakan kami berdoa bertiga, walaupun lewat HP, tapi kami bersyukur Tuhan mendengarkan setiap apa yang kita doakan. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menelpon kami pada waktu yang tepat. Kami butuh topangan doa, kami butuh semangat, kami butuh dikuatkan. Bapak Gembala menelpon kami dan memberikan kami kekuatan dalam doa dan dalam arahan nasihat yang menguatkan kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Dan tidak lama berjalannya waktu, anak kekasih kami di operasi, dokter datang keluar dari operasinya dengan masih menggunakan baju operasi untuk mengoperasi orang, dan keluar bukan suami saya yang dipanggil, tetapi saya yang dipanggil oleh dokter karena saya mempunyai keraguan yang besar dilihat dokter yang ada. Kebetulan dokter itu juga anak Tuhan, sama-sama kami orang Toraja, dokter Immanuel, dan dia mengatakan, ini kan ibu kurang sedikit lagi anak ibu ini pecah ususnya. Dia sudah membengkak saudara ya, usus anak saya itu sudah membengkak dan sedikit lagi sudah pecah dan sudah ada membantu sedikit. Puji nama Tuhan, saya dikuatkan, saya diberikan kemampuan untuk melewati. Puji nama Tuhan, anak saya boleh berjalan dengan baik operasinya. Itu semua anak kasih dan kemurahan Tuhan yang menguatkan kami. Anak kekasih saya juga kuat dalam menghadapinya. Saya kira dia merasa takut, saya kira dia mau menangis, malah dia bilang, kok mama yang menangis, saya yang mau dioperasi. Bila lihat saya tersenyum, tidak apa-apa. Saya minta maaf kepada anak saya, apakah saya ada salah selama ini kepada anak saya, supaya Tuhan memberkati kehidupannya dan Tuhan melancarkan setiap operasinya sebelum dia masuk ke ruang operasi. Puji nama Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Dan pada 2 minggu berlalu, Tuhan izinkan anak kekasih kami sekarang sudah beribadah kembali, melakukan aktivitasnya di sekolah. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan anak kekasih kami. Dan kami sangat bersyukur juga buat semua jemaat GBD yang ada, yang sudah mendukung kami di dalam doa, keluarga besar kami yang selalu mendukung kami di dalam doa, Bapak Ibu Gembala yang selalu mendampingi kami dan mendukung kami di dalam doa, selalu menanyakan kabar kekasih anak kami dan selalu memberikan nasihat kepada kami untuk anak kami harus tetap berhati-hati, jangan ini, jangan itu. Luar biasa nasihat yang ada. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Biarlah setiap apa yang saudara semua berikan, doa
Nah. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Ya, puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh setiap jemaat gereja Bethel Tabernakel yang sudah mengizinkan kami untuk ada di tempat ini pada pagi hari ini. Kami dari KB Kristen Bethesda Muara Jawa hadir di tempat ini dalam rangka memuji Tuhan dalam untuk pencarian dana untuk kegiatan perayaan Natal Kristen Bethesda yang akan melaksanakan pada bulan Desember. Kiranya apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami dapat menjadi berkat dan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, ini anak-anak kami dari kelas besar
Dan terima kasih selamat datang Bapak, saudara dan juga teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini kita akan kembali untuk mendengarkan berita firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita, kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujian kepada Tuhan. Suci, kuduskan pikiran dan hati kami sungguh dibekali pada hari ini. Tuhan, termuliakan untuk sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus
Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan baik bagi kita semua. Ya, saya juga dari tempat ini menyampaikan turut berduka atas dipanggilnya Ibu Chandra Herman Amin pada jam 3.15 tadi pagi subuh. Ya, tadi malam saya sempat berkunjung ke sana, Bapak Hari, Pak Herman, ya, kami doa, terus beliau itu mengangkat tangan dan memohon maaf, memohon pengampunan dari Tuhan. Ya, saya terharu karena tadi malam dia ingin menyelesaikan kehidupannya dengan cara mengungkapkan ya permohonannya kepada saya pribadi sebagai gembala, kepada semua jemaat. Ini dia sudah menyampaikan dari malam, ya, dan memang saya lihat kondisinya sudah tidak kuat, saudara. Ya, ini sakitnya jantung koroner. Jadi dokter periksa, maksudnya bisa pasang krim atau apalah cara pengobatan yang bisa memberi kelegaan di nafasnya itu. Faktor umur juga fisiknya yang tidak memadai untuk dioperasi. Ya, dan Tuhan panggil. Jadi memang beberapa hari rescue-nya dan siap untuk pulang. Memang juga sempat bilang saya sudah lelah, begitu saudara. Puji Tuhan, saya bisa melihat dia mengangkat tangan sendiri di dalam rumah. Dia bisa angkat tangan dan meminta pengampunan dari Tuhan. Ya, kita semua berduka. Rencana akan dimakamkan, akan dibawa ke Toraja besok. Ya, dan malam ini kita adakan ibadah hiburan tentunya di rumahnya. Jadi kalau tadi malam di rumah keluarga, dan malam ini dibawa ke rumahnya bersebelahan saja. Dan besok rencana dibawa ke Toraja. Ya, jadi kita doakan dan kita juga akan memberikan partisipasi. Sebentar mungkin ada anak-anak yang akan jalan untuk saudara bisa mengisi persembahan kasih bagi keluarga yang berduka tentunya. Ya, nah saudara, depan kita ada alat bantu. Ini untuk semua terpakai. Jadi ini aja lampu, belum ada alat yang satu di bawah sana. Ya. Nah, saya bilang ini alat bantu saudara yang juga dapat kita pakai semaksimal mungkin bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, kita bisa lihat gambar lebih bagus, tulisan lebih jelas, lebih terang. Itu biarlah kita gunakan sebaiknya bagi saudara yang akan nanti mengoperasikannya. Saya gunakan ini perlu dijaga dalam tanda kutip, itu kan banyak, ada maintenance-nya, perawatannya, membersihkannya, tidak sembarangan orang memainkan mixernya. Saudara, memang tidak mudah. Ini gambar belum bergerak karena memang belum maksimal, gitu ya, belum berkembang. Di sini tentu masih ada teknisinya yang milik usaha itu yang punya ini, ya. Dari tempat ini saya sampaikan terima kasih sedalamnya kepada Bapak Junius Hasibuan, tentunya beliau tidak hadir, yang memikirkan bagaimana bagusnya di sini, ya, yang bisa kita bisa lebih semangat lagi. Ya, beliau tidak ada di Ambil, lagi di Jakarta. Jadi kita doakan Tuhan Yesus berkati kekuatan kesehatannya, Tuhan selalu serta ya dalam kehidupannya, biar dilindungi dan disertai Tuhan. Ya, juga sudah ada begini, beliau juga masih memberikan masukan, kita perlu itu. Ya, saya bilang ya sudah ada ini,
sesuatu yang lebih bagus, seperti Rani bilang, tentu ya kita senang. Ya, sebabnya kita sampaikan terima kasih. Saudara secara pribadi pun kalau ketemu sampaikan terima kasih. Ya, dia memikirkan, bukan cuma memikirkan, tapi juga mau rela melepaskan. Ya, ini tidak murah, saudara. Sekali lagi tidak murah. Gereja di kota pun tentu bisa punya layar sebesar ini, besar, masuk besar 5 meter kali 3 meter, ratusan juta, punya bisa di mobil. Ya, ini langit begini sudah bisa lihat. Ini soal yang kuat. Ya, sampai saya hitung jumlah watt itu kita bisa sudah tekor masih 33.000. Nah, ini 33.000 watt sudah tekor. Tapi tak apa-apa. Ya, sekarang tinggal kita yang mengaturnya seperti apa. Ya, saya sampaikan terima kasih. Ya, saudara, terima kasih juga pada saudara yang bekerja. Ini dikerjakan selama 3 hari lebih sedikit. Kepada Pak Mujiono, Bapak Obed, ya, Bapak Oli, Pak Sela, siapa, ada Pak Bernard dan IWF yang mereka berlelah-lelah, ya, bekerja sampai jam 1. Ini kan bukan orang profesional, soal bikin kerangka ini bukan gampang. Semua harus presisi. Kalau tidak presisi, tidak bisa ketemu menyusun ini. Ya, kepada ibu-ibu juga yang luar biasa yang menjaga irama kehidupan para pekerja di sini. Ya, bayangkan kalau tidak ada begitu kan semua teriak, tak pernah apa. Ya, nah, saya sampaikan terima kasih untuk semua dan semuanya. Tentu kita semua, kita juga melihat bahwa Tuhan pasti menjawab doa kita. Ya, apapun yang kita butuhkan bagi pekerjaan Tuhan di sini untuk lebih baik lagi. Ya, saya yakin Tuhan mendengar doa-doa kita. Mungkin tidak melalui kita langsung, ada melalui orang-orang lainnya yang mendekati kita. Ya, nah. Saudara dikasih Tuhan, sebenarnya orang yang baru pertama kali bukan hanya keluarga yang terdiri, ada satu orang lagi yang baru. Saya beri kesempatan, tidak apa-apa kita lama sedikit, saudara. Maju ke depan, siapa yang berdiri tadi, memberikan, memperkenalkan diri atau memberikan kesaksian, tidak apa-apa dari Papua. Mereka sudah tahu sih. Mari maju ke depan. Bapak dan Ibu, saya bilang namanya Ibu Kesia, silakan maju. Gak apa-apa, mari. Sama si siapa? Saya jangan sebut nama, harus sebut nama. Dari Jakarta, kenalkan diri aja. Ya, kita bersaudara di sini. Terima kasih pada tokoh yang sudah bekerja sampai jam 1 malam, sampai rasanya saya lihat otak sama tangannya sudah tidak connect karena jam 1 malam lewat bahkan. Besoknya datang ke sini, mereka bilang saya mandi setengah 2. Jangan mandi, kalau sakit siapa yang mau bekerja? Ya, mari di sini. Ya, ya, salaman dulu. Siapa duluan? Ya. Sama lu, jauh Papua tuh jauh. Ya. Kenalkan diri aja. Halo semuanya. Perkenalkan saya Joshua Berni, saya dari Jakarta. Ya, puji Tuhan, gereja ini mempercayakan kepada saya untuk memasang LED di belakang ini. Semoga menjadi berkat untuk Bapak Ibu semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Halo, nama saya Harman Warba, saya orang ini baru samping kanan saya ini istri saya. Atar. Oke, kita lihat.
kasih. Ya, baik, selamat datang, selamat gabung sama kita semua. Ya, kita senang tentunya kalian bisa gabung sama kita di sini. Kita keluarga bersaudara semuanya. Ini bisa cocok bahasanya, bisa masuk. Papua, Ambon, Nanggung, Toraja bisa masuk. Makassar, ya. Oh, NTT, ya, sama NTT kita pengakuan. Ya, baik. Puji Tuhan, kita harus sukacita semuanya. Amin. Mari kita buka bersama firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 2. Saya beri judul memahami panggilan Tuhan. Surat 1 Korintus pasal 1 sudah di-input ya. Ya, memahami panggilan Tuhan. Kalau sudah buka, kita baca bersama-sama ayat ini. Kalau sudah terbuka, saudara katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Mari kita baca sama-sama mulai. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru pada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, saya pernah jalan sama istri, kemudian ada orang memanggil, saya kurang konsen ke panggilan itu karena saya lihat lain. Saya korek, apa ada orang panggil. Oh ya, dia apa? Ya sudah, ya kan dipanggil nama Pak Yo. Saudara, tapi satu waktu saya pernah dipanggil ke pelayanan ke saya. Ya, saya dari Parma Papua, mulai saya di sini dipanggil pelayanan ke sini ke CDA, ke Bekapai, khususnya dulu sering ke Bekapai. Kalau ke Bekapai itu naik chopper ke sana. Nah, jadi sebelum naik ke pesawat kita di briefing, gitu ya. Saudara yang kerja besar pasti tahu. Di briefing gimana caranya kita nanti di pesawat, bagaimana kita nanti turun di sana, ya. Nah, sampai sana ada briefing lagi, bagaimana kita hidup di sana, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada alarm bunyi, dan seterusnya, itu emergency yang seperti apa, ya. Kapan kita meninggalkan tempat atau hal-hal yang lain. Nah, jadi di sini berbeda, saudara. Panggilan, saudara perhatikan ada kata menjadi. Jadi ini bukan panggilan, ya, panggilan Tuhan kepada seseorang untuk percaya. Ya, saudara perhatikan ada kata menjadi. Menjadi artinya ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa dipanggil menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ya, jadi beda, saudara. Tuhan memanggil, mari datanglah kepadaku, kamu yang letih, kamu yang lelah. Ya, saudara. Tapi ini ada kata menjadi. Jadi ini satu proses yang berjalan, tidak mudah. Saya dipanggil ke sana, ada pelayanan di sana. Lantas di sana beri peraturan, kita harus menyesuaikan. Ya, saya menyesuaikan dengan kehidupan yang berada di sana. Mau tidak mau, saya tak bisa saya nanya terus keluar pergi ke tempat ada orang pekerjaan, dan boleh, saudara. Pokoknya Anda harus berada di sini selama ada di area ini. Ya, sekalipun saya terakhir ke sana itu naik surfer dari Sedipak ke Bekapai, sudah naik. Ternyata memang bensin kita yang bawa dari Sedipak itu harus diganti. Saya sudah naik ke atas ke
Pak kasih tahu berapa lantai itu kapal itu. Saya naik tangga, panas-panas. Ya saya bilang naik Pak. Bila kalau nggak turun bapak pulang ya, saya bilang nggak apa-apa, saya pulang aja. Tekanannya naik. Saya bilang saya duduk rendah. Si dokter bilang, ya bapak tidur sejenak, saya dingin ruangannya. Ini emang turun betulan, karena ini memang panas. Dan itu tangga itu nggak mudah, gitu kan? Nah, saudara dikasih, saya harus menyesuaikan ya dengan situasi keadaan di tempat ini. Jadi sama sebenarnya yang saya bicarakan di sini bahwa kita mau memahami panggilan Tuhan itu bukan hanya kita menjadi percaya saja, ya kita hanya punya Yesus saja, bukan. Tapi lebih dari itu bagaimana kita memahami panggilan kita, saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu satu proses yang bisa panjang, saudara. Tidak mudah, tidak secepat itu, tidak semudah membalik telapak tangan. Saudara, kita perhatikan jemaat Korintus adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus, ya. Dikatakan itu bersama dengan Aquila dan Priscilla. Itu dalam perjalanan misi Paulus dari Yerusalem ke Asia. Ya. Nah, saudara, lantas itu dicatat dalam Kisah 18 ayat 3 dan ayat 4. Mereka melakukan pekerjaan yang sama. Kisah 18 ayat 3 dan 4. Ia tinggal bersama-sama dengan mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang emang. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di Korintus. Jadi Paulus ini yang membawa kabar baik, ya, sehingga jemaat Korintus adalah jemaat yang memang dibangun dan didirikan, dirintis oleh Paulus. Ya, orang-orang mana? Ada orang Yahudi. Orang-orang mana? Ada orang-orang Yunani. Yang kemudian mereka itu menjadi percaya Kristus. Ya, menjadi percaya Kristus. Dan dia sudah menjelaskan bahwa bagaimana seorang itu hidup sebagai seorang yang percaya kepada Kristus. Ya, saudara dikasih Tuhan. Lantas kemudian dalam 1 Korintus 1 ayat 11, ternyata setelah Paulus meninggalkan Korintus, ya, dia berada di Efesus. Dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 11, sebab saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nah, jadi karakternya itu terlihat, ya. Ternyata setelah Paulus tidak ada, Paulus sudah pergi, ya, dalam perjalanan pelayanannya, Paulus dengar kabar ada orang menyampaikan kepada Paulus ada masalah di sana, ya, ada persoalan yang berat di tengah jemaat Korintus. Kalau kita baca dari ayat 10 sampai ayat 17, bahkan dikatakan begitu kerasnya masalah. Masing-masing mereka itu menonjolkan siapa lebih bagus, siapa lebih bagus, ya, siapa lebih besar, siapa lebih besar dan seterusnya. Nah, itu persoalan yang kadang ada begitu banyaknya hadir di gereja-gereja Tuhan, ya, saudara, sehingga terjadi perpecahan, terjadi persoalan, maupun orang berbicara yang tidak saling sapa, tidak saling ngomong satu dengan yang lain. Nah, ini persoalan, ya, saudara. Nah, tentu ini tidak menyenangkan. Bukan hanya bagi Paulus sendiri sebagai seorang rasul Tuhan, tapi sangat tidak menyenangkan bagi Tuhan. Padahal mereka itu dipanggil untuk menjadi seperti Kristus, ya. Padahal mereka itu mestinya menjalani proses itu, saudara, dalam proses bagaimana mereka menjadi, dikatakan Paulus, menjadi orang-orang kudus. Itu panggilan inti bagi kehidupan orang yang sudah percaya kepada Kristus. Ya, tentu, saudara, pasti kita bilang ini soal respon hati. Memang pasti, saudara. Respon hati seseorang dalam hubungan dengan Tuhan, ya. Nah,
ini bagus. Mereka terlihat sama-sama giat bagi Tuhan. Betul, saudara. Mereka sama-sama beribadah. Tapi persoalannya ada persaingan di antara sesama. Persoalannya itu di antara orang per orang, di antara kelompok, mungkin kelompok Yunani dengan kelompok Yahudi. Ya, terjadi dalam gereja. Nah, saudara, surat Petrus mengatakan sikap salah kepada manusia membuat putus hubungan kita dengan Tuhan. Betul, itu betul. Sikap salah kepada sesama kita membuat hubungan kita juga dengan Tuhan terganggu. Iya, saudara. Nah, makanya Paulus mau tegaskan, dia catat secara rinci masalahnya apa. Ya, misalnya, kenapa sih bisa terjadi? Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi? Ternyata masalah timbul karena kurangnya pemahaman jemaat tentang panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan. Ya, ini kurangnya pemahaman tentang panggilan Tuhan. Padahal panggilan hidup adalah hal yang sangat mendasar bagi orang-orang yang percaya. Ini saya lihat panggilan hidup, ya, itu dikatakan itu kurang memahami dengan baik. Panggilan hidup sebagai orang yang percaya. Jemaat ini kurang apa? Saya lupa berapa lama Paulus itu. Sehingga dikatakan di jemaat inilah karunia-karunia itu luar biasa. Betul, saudara baca 1 Korintus pasal 12, pasal 13, pasal 14. Waduh, di situ bicara tentang besarnya, luar biasanya karunia-karunia Roh Kudus. Ya, bahkan ini jadi dasar gereja-gereja. Orang-orang percaya tentang karunia-karunia Tuhan yang diberikan kepada gereja, yang menjadi kekayaan kita sampai sekarang ini. Betul, saudara. Besarnya kekayaan karunia yang ada kepada jemaat ini, saudara. Saya mungkin terlihat bagaimana orang begitu sibuk dengan aktivitas rohani, pelayanan. Mereka begitu bangga dengan talenta-talenta, mereka bangga dengan karunia-karunia, mereka bangga dengan rasa nyamannya, ya, nyamannya mereka itu dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Tapi persoalannya ada masalah di antara mereka. Kan nggak bisa sebenarnya satu sumber air memancarkan dua rasa, yang satu pahit, yang satu manis. Yang mestinya jadi lain lah. Kalau air itu manis, ya di satu sumber yang lain. Yang pahit pasti lain. Tidak mungkin, saudara, satu batang air, satu sumber air batas ada dua rasa di sana. Kalau restoran sih ada 7 rasa. Restoran 7 rasa. Jadi kalau kita masuk restoran mau makan itu di Banjarmasin ada. Jadi ikan kakap mau pesan mau asam manis kan, kakap kecap kan. Pokoknya ada 7 rasa. Setiap menu seperti itu seafood itu ada 7 rasa. Ya, lada hitam misalkan dan seterusnya. Rica-rica. Apalagi kalau babi itu dibikin lebih dari 7 rasa pasti. Itu nggak cuma 7 rasa, banyak rasa, luar biasa. Ya, nah, saudara, nah ini persoalan di jemaat itu. Ya, saya katakan kurangnya pemahaman tentang panggilan hidup. Ya, pemahaman tentang panggilan hidup. Saudara dikasih Tuhan. Mari kita buka bersama Efesus pasal 4. Surat Efesus pasal 4 ayat 1.
Efesus pasal 4 ayat 1. Kalau sudah temukan, saudara katakan amin. Efesus pasal 4 ayat 1. Kalau sudah temukan, mari kita baca sama-sama. Mulai. Sebab itulah nasihat dari kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidup sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan. Nah, coba saudara. Jadi kita menyesuaikan dengan panggilan. Ya, dalam bahasa Indonesia masa kini mengatakan, hiduplah sesuai dengan kedudukanmu sebagai orang yang sudah dipanggil Allah. Yang memang ada dua hal. Saya bicara ada dua. Sehingga misalkan orang selamat, ya, ditanya, Bapak sudah selamat karena percaya Yesus pasti selamat. Amin. Bapak sebagai orang suci kan? Iya, saya sebagai seorang suci, orang kudus. Tapi kelakuannya kayak gitu. Nah, ini yang perlu kita tahu antara kedudukan dengan pengalaman. Jadi dalam kedudukan oleh karena Kristus kita sudah dibenarkan. Dalam pengalaman kita harus berusaha dalam kehidupan supaya kita terus hidup sebagai seorang benar. Ya, jadi dua hal yang berbeda, kedudukan dan pengalaman itu nggak sama, saudara. Ya, orang percaya disebut sebagai orang kudus. Iya, dalam kedudukan. Selamat. Tapi sebagai seorang selamat, bagaimana kita hidup sebagai orang yang diselamatkan? Begitu, ya. Saudara dikasih Tuhan. Kita yakin setiap kita adalah orang-orang yang senantiasa hidup sesuai dengan kedudukan sebagai orang yang percaya. Ya mestinya, mestinya. Kelemahan ada, kekurangan ada, ya ada. Betul nggak, saudara? Siapapun kita di sini ada kekurangan. Tadi malam mau pisah dengan tim dari Tenggarong. Lantas saya bilang terima kasih sudah hadir di sini, sudah juga turut membantu pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bukan bagian mereka, misalnya katakanlah begitu, saudara. Dan terima kasih banyak. Kalau ada kurang-kurangnya, lengkapi sendiri aja. Kurang-kurangnya apa Pak? Ya kayak makanannya terlalu asin, ya sudah ditambah aja. Ya, kalau kopinya terlalu manis, ya tambah air aja. Itu ditambah-tambah aja atau dikurang-kurangi. Kira-kira begitu. Tapi enggak, masakannya enggak ada yang asin, enggak ada. Ya, semua pas. Tapi jangan saya ngomong, yang ngomong itu saudara Yosua. Nanti dia nilai itu. Ya, nah, saudara, ada satu cerita begini. Seorang anak dalam keluarga, dia tanya kepada ibunya, bilang, Mama kan yang tahu kekurangan Papa. Atas si anaknya tanya, jadi kekurangan Papa itu banyak atau sedikit? Mamanya bilang, sangat banyak, kayak bintang di langit. Adanya kaget. Terlalu jahat Mama punya penilaian. Sangat banyak, seperti bintang di langit banyaknya. Ya, dia pikir bintang di langit kan nggak bisa dihitung. Saya bersini pernah menghitung bintang. Ya, jangan bodoh. Ya, biar saudara tahu itu juga saudara disebut orang bodoh kalau menghitung bintang. Ya. Nah, sudah begitu. Lantas si anak bertanya, jadi kebaikan Papa itu kayak matahari aja, cuma satu aja kalau itu. Bisa begitu? Oh, jadi kalau tunggu sini dulu yang manis dulu. Tahu bintang itu banyak. Tapi kalau matahari muncul,
Bintang itu kelihatan kan? Betul nggak, saudara? Kalau matahari itu muncul, bintang masih kelihatan, bintang yang banyak itu. Ya, jawab yang jujur loh, saudara. Sekalipun kenyataannya di rumah mungkin bisa begitu. Matahari tak pernah muncul, ya. Iya, saudara. Inilah. Ini dengan satu kebaikan, ribuan keburukan itu tidak terlihat. Amin. Yang mestinya begitu. Ya, saudara. Satu matahari aja, betul. Matahari ada dua. Enggak ada. Matahari cuma satu. Ya. Saya pernah dengar kisah itu, dan saya dapatnya di Osserna sampaikan. Jadi orang Papua, orang Papua tanya, Pak Guru, kenapa Tuhan tidak ciptakan matahari dua? Pak Gurunya bilang, jangan kan dua, satu aja kita hitam. Begitu, saudara. Berapa tahun kemudian saya ke Manado, terus kami keliling di Manado, makan di salah satu restoran. Terus anak saya si Juan duduk terpisah meja. Saya sama istri sama ada kakak saya yang akan kita ke sana. Lantas ada seorang pemuda dia bilang gini, saya kenal bapakmu. Lantas si Juan bilang, Pak, itu orang itu saya kenal bapak. Saya bilang, tak kenal bapak dia. Ya, habis makan terus saya datangi dia. Kamu kenal saya? Bilang, oh iya, oh pernah khotbah di salah satu tempat. Oh begitu. Saya khotbah apa? Khotbahnya matahari dua gitu. Bukan kebetulan. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Jadi kita melihat, saudara, sama dalam hubungan kita dengan Tuhan. Berapa besar, berapa banyak kesalahan kita, berapa banyak kekurangan kita. Kasih Tuhan itu masih lebih besar dari segala sesuatu. Kita lihat orang sangat berdosa, tapi tidak lama kemudian Tuhan jamai. Gak usah kita memaki-maki orang yang bersekusi. Doakan kasih Tuhan jauh lebih besar dari kejahatannya. Ya, saudara dikasih Tuhan. Nah, kita hidup sesuai dengan kedudukan. Ya, dengan kedudukan sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang percaya, yang dipanggil. Kita lihat misalnya. Nah ini pengertian panggilan. Saya lebih mempertegas nanti, saudara. Panggilan itu berarti sama seperti yang pertama tadi saya katakan di awal berikutnya. Ini seruan yang membuat seseorang menyalahkan pandangan atau menjengkelkan telinga kepada si pemanggil. Ini yang saya bilang di awal tadi, yang pertama. Saya pernah dipanggil orang. Saya tidak dengar itu orang panggil, ya Pak Yok. Nah istri saya kan Pak ada yang panggil, oh iya ya, halo, sudah begitu saja. Nah ini tapi panggilan itu jadi lain. Amin. Panggilan itu ya sama seperti saya bilang, saya dipanggil ke satu tempat, lantas saya harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Ya, saudara, hanya satu seruan, satu panggilan yang membuat seseorang mengarahkan hidupnya kepada satu titik atau sasaran tertentu. Jadi apa yang menjadi peraturan di tempat itu? Ya saya tidak mau. Saya harus duduk. Safety-nya, apanya, semuanya saya harus duduk di situ. Sama. Pada waktu Tuhan memanggil kita menjadi orang kudus. Nah itu titik itu saudara yang Tuhan mau, yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita lihat sesuatu yang berbeda, ya, atau panggilan Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. Panggilan yang lebih dalam lagi, panggilan kehidupan yang dicatat ini, yang dimaksud oleh Paulus di sini 1 Korintus 1 ayat yang kedua adalah panggilan untuk menjadi. Ya, kata menjadi itu kan kata
dibuat, diciptakan, dibentuk seperti bejana. Bikin apa tanah itu? Mau dibentuk menjadi bejana. Bikin apa kain itu? Mau dipotong, ya, mau dilicitkan, mau dibuat ukiran. Jadi itu kan proses, saudara, menjadi. Untuk apa kain itu? Mau dipotong, digunting, dijahit menjadi baju yang bisa dipakai. Ini saudara, panggilan hidup kita itu seperti ini. Kita diarahkan oleh Tuhan, diarahkan. Saudara, mari kita buka surat 2 Petrus. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-10. 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Kalau sudah dapat, sudah terbuka, saudara katakan amin. Mari kita baca ayat ini. Mulai. Karena itu, saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihan makin teguh. Sebab kalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersesat. Amin. Nah, jadi memang saudara, panggilan kita itu bisa kuat, bisa kokoh. Dikatakan ayo berusaha hidup, ya, berusaha hidup dari panggilan Tuhan. Ya, saudara, karena itu panggilan untuk kehidupan kita, panggilan untuk keberkatan kita, panggilan untuk kesehatan kita, panggilan untuk kekuatan kita, panggilan untuk karya-karya kita bagi kemuliaan Tuhan. Ya, jadi Tuhan ingin pada waktu kita sudah percaya, kita itu ada dalam koridor kebenaran dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Roh Kudus menolong kita. Mari. Kita naikkan nyanyian karya terbesar. Kita berdiri semua. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang sangat bantu. Engkau
sekali kehidupan kami, dan hidup kami sungguh menyenangkan hati-Mu. Dari hari ke hari kami bertambah-tambah dalam menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Tuhan yang memberkati pekerjaan di tempat ini, Tuhan yang menolong semua pelayanan-pelayanan kami menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Engkau yang memberkati juga semua program-program kami dalam segala perkara. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Melalui Bapak Julius Hasibuan kami boleh memiliki peralatan-peralatan sebagai alat bantu yang kami pakai dalam peribadatan kami. Tuhan memberkati Bapak Julius Hasibuan, diberkati dalam hidupnya, diberkati kekuatan kesehatannya. Tuhan tolong campur tangan. Bahkan Bapak Julius Hasibuan Tuhan jamah, Tuhan tolong. Bapak Dolok Sari, Bapak Matius, saudara-saudara lain yang dalam keadaan sakit dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati semua jemaat BDP Muara Jawa, diberkati dalam setiap kehidupan pribadi, rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha yang dikerjakan, tambah-tambahkan, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kesusahan, tapi senantiasa berlimpah dengan segala berkat Tuhan. Diberkati juga mereka cara pekerjaan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, semua Tuhan berkati. Semua jemaat dalam pergumulan kehidupan diberi kemenangan. Tuhan menjadi jawaban atas setiap pergumulan kehidupan mereka, beban-beban mereka. Tuhan beri kemampuan untuk mereka boleh memenangkan setiap perjuangan kehidupan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan, berkati semua saudara-saudara keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada, mungkin yang jauh dari kami, mereka domisili, oleh karena pekerjaan, oleh karena rumah tangga mereka, dan pelayanan-pelayanan mereka semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga semua gereja-Mu, hamba-Mu, seluruh umat-Mu. Kami doa bagi kesatuan gereja, kami doa bagi pergumulan gereja, cobaan, tantangan, hambatan, penolakan. Mari Tuhan hadir bagi gereja-Mu sehingga gereja mengalami kemenangan. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan tolong, Tuhan yang berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya di bangsa ini tumbuh banyak kebaikan, ada rasa saling mengasihi, rasa saling menghargai, dan Tuhan yang memberkati dalam setiap berbangsa dan bernegara. Pemerintah pusat daerah semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan kekal selamanya. Kami doa bagi kebaktian penghiburan di malam, di mana Ibu Herman Engkau sudah panggil. Kami yakin Tuhan yang memberkatinya. Dan Tuhan juga tolong rencana perjalanan dari Hampir ke Makassar, ke Toraja besok hari. Tuhan dalam segala perkara semua dapat berjalan dengan baik dan jadi seluruh kehendak Tuhan. Semua keluarga terkait diberi penghiburan, diberi ketabahan, damai sejahtera dalam setiap hati, dan mereka senantiasa sungguh memiliki sukacita dalam setiap kehidupan. Nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami juga doa perjalanan saudara Yosua dari Hampir Balikpapan ke Jakarta sebentar. Tuhan Engkau mendampingi kehidupannya. Tuhan yang memberkati, balas berlipat kali ganda untuk apapun yang sudah dikerjakan, sudah dibuat di tempat ini. Bahkan bagian-bagian yang boleh didapatkan oleh para pemuda-pemudi kami di tempat ini semua diberkati Tuhan. Tuhan balas berlipat kali ganda. Tuhan juga memberkati Bapak Bintang dan rekan-rekannya, dan Tuhan balas berlipat kali ganda untuk semua keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau pimpin kami kembali ke tempat masing-masing. Kami yakin kami disertai Tuhan, dan saudara-saudara arahkan hati dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang sempurna. Kita semua yang mengasihi Tuhan dan memberkati Tuhan, sama-sama berkata